Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Agribisnis B. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai Office Automation. Sebelumnya, perkenalkan, kelompok kami terdiri dari Putri Intansari dengan NIM 005, Maria Ulfa dengan NIM 029, Nabila Zanuba Rahman dengan NIM 069, Andre Maulana Farhan dengan NIM 099, Tarisa Ardianti dengan NIM 117, dan yang terakhir yaitu Yuniza Bella Puspita dengan NIM 127. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sebelum kita membahas lebih jauh dan lebih mendalam tentang Office Automation System atau sistem otomatisasi kantor, sebelumnya saya menjelaskan terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan sistem otomatisasi kantor tersebut atau Office Automation System. Menurut James O'Brien dalam buku Profesor Dr. Jogianto HMM BAAKT, Office Automation System atau OAS ini disebut sebagai sistem informasi berbasis telekomunikasi yang digunakan dengan cara mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan pesan-pesan, dokumen-dokumen, dan komunikasi elektronik lainnya secara individual, grup kerja, dan organisasi. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwasanya Office Automation System atau sistem otomatisasi kantor merupakan suatu aplikasi teknologi informasi yang digunakan untuk membantu pekerjaan pegawai dalam hal komunikasi dan koordinasi di perusahaan ataupun perkantoran dalam meningkatkan produktivitas karyawan, yaitu untuk mencapai efektivitas pekerjaan guna meningkatkan kinerja para karyawannya. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan dari Office Automation System yang dikemukakan oleh Hall. Yang pertama, menurut beliau, tujuan dari adanya Office Automation System ini adalah untuk mendukung fungsi kepengurusan manajemen. Dan yang kedua, untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen, dan yang terakhir yaitu untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan. Sedangkan menurut Saudara Mayanti, beliau mengembangkan tujuan Office Automation System ini yang pertama adalah untuk pemanfaatan yang seefisien mungkin atas uang, tenaga kerja, material, waktu, dan mesin atau alat-alat kerja. Yang kedua, untuk pemeliharaan kecepatan dan ketepatan prosedur kerja, dan yang terakhir adalah untuk meningkatkan produksi. Selanjutnya yaitu mengenai batasan OA. Pada awalnya penggunaan OA ini hanya sebatas digunakan oleh kalangan pabrik industri saja. Namun seiring berjalannya waktu, sekarang penggunaannya sudah menyebar hingga ke perkantoran. OA ini terdiri atas semua sistem elektronik formal dan informal, terutama yang berkaitan dengan komunikasi informasi kepada dan dari orang-orang yang berada di dalam maupun di luar perusahaan. Orang yang berada dalam suatu kantor akan dapat menggunakan OA ini untuk berkomunikasi dengan orang yang berada di sesama kantor ataupun dengan orang yang berada di perusahaan lain. OA sistem ini mendukung pekerjaan pada suatu perusahaan secara meluas. Biasanya digunakan untuk meningkatkan aliran pekerjaan dan komunikasi antar sesama pekerja. Tidak peduli apakah pekerja tersebut berada di satu lokasi yang sama ataupun tidak. Kemudian untuk implikasi penggunaan OA yang terkenal saat ini ialah penggunaan video conference, di mana teknologi komunikasi ini dapat memungkinkan dua orang atau lebih untuk berkomunikasi secara langsung tanpa mengenal batasan waktu dan tempat. Konsep-konsep OAS. Konsep OAS membangun penggunaan berbagai peralatan IT atau informasi teknologi, mencangkup hardware dan software, dalam berkomunikasi baik dengan satu orang atau unit maupun banyak orang atau unit untuk mengurangi penggunaan kertas atau paperless, dengan tujuan terjadinya peningkatan kecepatan, ketepatan, keamanan kerja di kantor, dan meningkatkan produktivitas kerja. Berikut adalah konsep-konsep OAS, diantaranya 1. Proses yang terjadi di perkantoran seperti halnya proses manufaktur selalu mengarah ke otomatis. 2. Otomatisasi kantor berevolusi dari aplikasi-aplikasi yang terpisah tanpa rencana menuju aplikasi yang terencana dan terpadu. 3. Otomatis kantor memudahkan penerima dan pengiriman informasi. 4. Otomatis kantor memberikan keuntungan lebih besar melalui pengambilan keputusan yang lebih baik. 5.
Otomatisasi kantor sebagai pelengkap bagi metode komunikasi tradisional, bukan sebagai pengganti. Secara sederhana, konsep OAS menyambungkan beberapa peralatan IT via sebuah server. Server sebagai pusat pengendali untuk setiap workstation dan peralatan lainnya. Para pemakai atau user dapat saling berhubungan dengan pemakai lainnya melalui server tadi. Semua informasi dan dokumen disimpan di dalam server dan untuk memudahkan digunakan sebagai software yang dapat mengatur masing-masing penggunaan workstation. Melalui penggunaan jaringan LAN atau Local Area Network dan internet serta internet, seorang user atau pemakai akan dapat berkomunikasi dengan pemakaian lainnya tanpa ditentukan atau dibatasi oleh jarak dan waktu. Aplikasi pada Office Automation atau OA. Aplikasi OA telah berkembang satu demi satu hingga sekarang. Aplikasi tersebut antara lain: 1. Pengolahan kata atau word processing. Pengolahan kata adalah penggunaan alat elektronik yang secara otomatis melaksanakan banyak tugas-tugas yang diberikan untuk menyiapkan dokumen yang diketik atau dicetak, seperti surat, naskah buku, jurnal, paper, dan sebagainya. Word processing memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah dengan memberikan kemampuan kepada manajer untuk membuat komunikasi tertulis yang lebih efektif untuk diberikan kepada anggota lain. Perangkat lunak ini menyiapkan fasilitas untuk mengedit dokumen seperti pemindahan kata atau kalimat, perbaikan, penghapusan, pengubahan format halaman, penggabungan dokumen, pencetakan, dan sebagainya. Beberapa software pengolah kata yang populer yaitu Microsoft Word, produk Microsoft, OpenOffice Writer yang merupakan software gratis, dan WordPerfect. Yang kedua yakni surat elektronik atau email. Surat elektronik atau yang sekarang lebih kita kenal dengan email adalah penggunaan jaringan komputer yang memungkinkan para pemakai mengirim, menyimpan, dan menerima pesan-pesan dengan menggunakan terminal komputer dan alat penyimpanan. Metode pengiriman: untuk mengirim surat elektronik, kita memerlukan suatu program mail server. Surat elektronik yang kita kirim akan melalui beberapa poin sebelum sampai di tujuan. Contoh yang dipakai adalah layanan SMTP dan POP3. Bentuk lain dari surat elektronik adalah pemakaian SMS pada telepon seluler atau ponsel. Yang ketiga, voice email. Voice email serupa dengan email, bedanya email mengharuskan surat atau pesan diketik, sedangkan voice email mengharuskan pesan direkam dalam bentuk suara kemudian disimpan pada mailbox penerima pesan. Voice email memerlukan komputer dengan kemampuan menyimpan pesan audio dalam bentuk digital dan kemudian mengubah kembali menjadi bentuk audio saat dipanggil. Tiap pemakainya mempunyai voice email box dalam menyimpan sekunder dan peralatan khusus mengubah pesan audio ke dan dari bentuk digital. Contoh software yakni Voice Connector. Voice Connector adalah aplikasi untuk penunjang komunikasi dalam bentuk suara dan teks dalam jaringan lokal. Pengguna dapat memilih penerima pesan dan berbicara dengannya dengan waktu yang sama tanpa harus menginterupsi atau menutup aplikasi yang sedang dijalankan. 4. Kalender elektronik atau electronic calendaring. Kalender elektronik adalah penggunaan peralatan elektronik untuk mencatat, menyimpan, dan mengakses kalender acara atau kegiatan para pimpinan. Perangkat lunak kalender elektronik biasanya terpadu dengan software email, misalnya Microsoft Outlook, dengan fasilitas memasukkan kegiatan harian, mengedit kegiatan, memeriksa kembali, mencetak, dan memberi alarm atau reminder pada kegiatan penting, dan sebagainya. Kalender elektronik dapat dipasang dalam jaringan sehingga memungkinkan kolaborasi jadwal beberapa pimpinan atau staf. Misalnya, akan diadakan rapat pada program kalender dapat memeriksa semua jadwal yang ada, sehingga dapat dipilih waktu luang di mana setiap orang bisa hadir. Yang kelima, konferensi audio atau audio conferencing. Konferensi audio adalah pemanfaatan fasilitas komunikasi suara dua arah atau telepon untuk melakukan percakapan yang melibatkan lebih dari dua orang secara paralel atau bersamaan. Konferensi audio tidak memerlukan komputer, hanya melibatkan fasilitas komunikasi audio dua arah. Berbagai kelebihan konferensi audio adalah sebagai berikut. 1. Biaya peralatan untuk konferensi audio dapat terjangkau
karena umumnya organisasi sudah memiliki fasilitas komunikasi suara. 2. Pada umumnya, orang lebih bebas mengemukakan pendapatnya bila tidak bertatap muka secara langsung, berbicara hanya melalui telepon. 3. Mengurangi biaya dan waktu transportasi untuk berkumpul di suatu tempat, karena peserta bisa berada di tempatnya masing-masing. Ketika suatu konferensi audio akan dilakukan, maka seorang harus bertindak sebagai moderator agar dapat mengatur pembicaraan dan dapat memberikan kesempatan pada setiap peserta. Contoh softwarenya yaitu Firewire. Yang keenam, konferensi video atau video conferencing adalah penggunaan peralatan televisi untuk menghubungkan para peserta konferensi yang tersebar secara geografis. Peralatan tersebut menyediakan hubungan audio dan video. Seperti konferensi audio, konferensi video tidak memerlukan komputer. 3. Konfigurasi dasar konferensi video berdasarkan kemampuan sinyalnya, yakni video satu arah dan audio satu arah, video satu arah dan audio dua arah, dan video dan audio dua arah. 7. Konferensi komputer atau komputer conferencing. Konferensi komputer adalah penggunaan jaringan komputer untuk memungkinkan para anggota tim pemecahan masalah bertukar informasi mengenai masalah-masalah yang sedang dipecahkan. Terdapat perbedaan yang tipis antara konferensi komputer dengan email. Yang membedakan adalah orang yang menggunakan sistem dan masalah yang dibahas. 8. Transmisi faksimile. Faksimile merupakan fasilitas yang dapat digunakan untuk mengirim dokumen dari satu lokasi ke lokasi yang lain melalui saluran telepon. Mesin pengirim men-scan dokumen menjadi sinyal analog dan kemudian mentransmisikan sinyal ini melalui saluran komunikasi atau telepon. Setelah sampai di tujuan, mesin penerima akan mengubah sinyal ini menjadi cetakan dokumen pada kertas. Dewasa ini, komputer dapat dilengkapi dengan modern dan perangkat lunak FAX sehingga dapat mengirim dokumen yang dibuat dengan pengolah kata sebagai dokumen FAX. 9. Video teks. Video teks adalah pemanfaatan komputer untuk menampilkan berbagai informasi terutama teks pada berbagai layar monitor agar banyak orang bisa melihatnya. Sebagai contoh, monitor yang menampilkan harga saham di Bursa Efek atau melalui jaringan komputer ke monitor beberapa orang adalah pemakaian video teks. Suatu organisasi dapat menggunakan video teks untuk menyebarkan informasi secara umum organisasinya, sehingga semua staf dapat melihatnya tanpa perlu bertanya lagi. Beberapa perusahaan menyediakan video teks yang bisa diakses melalui internet, misalnya Dow Jones News atau Retrieval Service menyediakan informasi bisnis dan harga-harga saham di berbagai bursa efek. 10. Image Trust dan Retrieval. Beberapa jenis perusahaan mempunyai volume dokumen yang besar, sehingga mereka harus menyimpannya dalam file agar informasi dapat didapatkan kembali jika diperlukan. Untuk mengatasi masalah mengenai penyimpanan dan pemanggilan tampilan, maka digunakan mikrofilm yang berupa mikrofilm dan mikrofis. Mikrofilm akan mengurangi kebutuhan ruang yang diperlukan oleh dokumen kertas sampai sekitar 97%. Image Trust dan Retrieval digunakan dalam pemecahan masalah ketika ia diperlukan untuk melihat kembali dokumen historis untuk tujuan pemahaman masalah. Contohnya, situs penyedia seperti Photobucket. Yang terakhir yaitu Desktop Publishing. Desktop Publishing adalah penggunaan komputer untuk menyiapkan output tercetak yang kualitasnya sangat mirip dengan yang dihasilkan oleh typesetter. Digunakan sebagai alat pemecahan masalah meliputi aplikasi, administrasi, dan teknis. Sistem DTP terbentuk suatu konfigurasi komputer mikro yang mencakup layar CRT, resolusi tinggi, dan printer laser, dan dikendalikan oleh perangkat lunak DTP. Contohnya, Microsoft Publisher adalah sebuah dokumen atau sebuah program aplikasi untuk sistem operasi Windows yang digunakan untuk desktop publishing. Selanjutnya yaitu beberapa permasalahan yang dihadapi ketika menggunakan Office Automation System. Yang pertama yaitu investasi akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan tidak menggunakan OA System. Yang kedua, terjadinya peningkatan produktivitas kerja bagi pegawai yang memiliki skill dan daya saing perusahaan. Lalu yang ketiga, bagi pegawai yang kurang memiliki skill akan menimbulkan rasa takut serta rasa frustasi yang semakin tinggi. Lalu yang keempat, akan timbul rasa tidak memiliki karena
data semakin transparan, terutama pada pimpinan yang lebih tinggi. Lalu yang kelima, hanya pegawai yang memiliki skill saja yang dapat bekerja pada kantor yang menggunakan Office Automation System. Lalu yang keenam, investasi akan lebih rendah jika dibandingkan dengan kantor yang menggunakan Office Automation System. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan dari Office Automation. Nah, kelebihannya yaitu beberapa manfaat atau keuntungan yang akan didapat apabila menggunakan Office Automation System ini antara lain yaitu yang pertama penggunaan biaya software, yang kedua pengurangan biaya peralatan seperti printer, fax, scanner, dan media penyimpanan, yang ketiga pengurangan penghentian kerja, yang keempat peningkatan kecepatan kerja atau menghemat waktu, yang kelima peningkatan keamanan data sesuai level security, yang keenam peningkatan akurasi data, yang ketujuh yaitu kemudahan pengontrolan hasil kerja, yang kedelapan kemudahan akses informasi bagi pimpinan, dan yang terakhir yaitu kemudahan akses bagi klien atau pihak luar tentang informasi tertentu. Nah, selanjutnya kelemahan dari Office Automation System ini antara lain yang pertama yaitu investasi lebih tinggi bila dibandingkan tidak menggunakan Office Automation System. Yang kedua, peningkatan produktivitas kerja bagi pegawai yang skill dan daya saing perusahaan. Yang ketiga, bagi pegawai yang unskill akan menimbulkan rasa takut, kehilangan pekerjaan dan frustasi yang semakin tinggi bagi pegawai yang unskill atau tidak memiliki skill. Yang keempat, rasa tidak memiliki akan semangat yang tinggi karena data semakin transparan terutama pada pimpinan yang lebih tinggi. Selanjutnya yang kelima yaitu hanya pegawai yang skill yang dapat bekerja pada kantor yang menggunakan Office Automation System tersebut. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, investasi lebih rendah bila dibandingkan dengan kantor yang tidak menggunakan Office Automation System. Selanjutnya yaitu peranan Office Automation System dalam pemecahan masalah. Yang pertama, Office Automation System mampu mendukung pekerjaan pada suatu perusahaan secara luas, juga dapat meningkatkan aliran pekerjaan dan komunikasi antar sesama pekerja. Tidak peduli apakah pekerja tadi berada di satu lokasi yang sama ataupun tidak. Kedua, Office Automation System mampu memberikan kemampuan antara manajer untuk saling melakukan komunikasi dengan lebih baik selagi mereka memecahkan masalah. Yang ketiga, Office Automation System mampu mengelola data inputan kerja menjadi sebuah laporan dengan waktu yang lebih cepat, efisien, serta dapat meminimalisasi kesalahan dalam input atau user error. Yang terakhir, Office Automation System mampu menggabungkan dan menerapkan teknologi tinggi melalui perbaikan proses pelaksanaan pekerjaan demi meningkatkan produktivitas pekerja dan efektivitas pekerja. Cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.